hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Belakangnya itu kan dulu, kalau nggak sebelah sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul menunjukkan kewajiban saya karena mendapatkan tugas di modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam CGP ini, alhamdulillah, berbagai pengetahuan tentang keilmuan, mulai dari membimbing siswa sampai ke emosi. Tentunya di dalam budaya positif ini kita sebagai guru pasti banyak yang mengalami tentang budaya positif, baik yang terasa maupun tidak terasa. Baik, di sini mungkin briefing. Kemarin sudah mereka ini berhubung cuma sedikit, kemudian ada goyangannya, saya nggak mau lah. Saya ganti aja dengan tepuk semangat. Baik, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi mendengarkan penyampaian ini. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada tujuan kegiatan. Melalui kegiatan pembebasan peserta mampu memahami makna budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi, menerapkan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Baik, mungkin di sini kalau bicara tentang budaya positif yang positif pasti Bapak sudah tahu ya. Nah, di sini pertanyaan pemantik. Arti dari disiplin. Apa berarti disiplin? Pasti kita mengenai disiplin. Banyak mengenai disiplin. Kita dulu ya, gampang untuk ke yang lain. Kita dulu. Saya mengakui saya kurang disiplin. Satu, waktu. Tetapi alhamdulillah kalau tadi pagi tampil ya. Kemudian dalam berpakaian disiplin tidak ya? Waduh, kalau saya jauh dari disiplin. Kemudian sepatu, oke. Nah itu untuk ya arti dari disiplin untuk sendiri.
Jadi mengaca ke kita sendiri. Pokoknya kalau mengenai disiplin ini jauh ya. Jadi bukan masalah jauh ini ke kitanya. Kemudian apa kaitan dengan nilai kebajikan? Nah pastinya semuanya juga harus ya. Contohnya, Pak Sugeng, Ya apa yang harus dicontoh murid ke kita? Itu kebajikan. Misalnya gurunya posnya cakap-cakapan, rambut dari sisir. Itu muridnya lebih daripada itu. baik, betul Pak Sugeng. Ya, jadi murid akan mencontoh gurunya. Nah, itulah tadi disiplin positif tadi ya, positif, budaya positif. Kita harus mengingatkan ke siswa, tapi jangan pelan. Iya, betul. Kalau sekarang itu beda beda. Kalau dulu kita ya murid harus hormat ke kita, tetapi sekarang kita harus hormat ke murid. Betul, kembali sekarang itu. Jadi harus pelan-pelan. Ya saya membuktikannya ke siswa saya sendiri, enggak ke siswa yang lain. Mohon maaf, sementara akan dibenahi dulu siswanya gitu. Gampang nanti ke yang lain. Kalau sudah berhasil, nanti akan ditularkan. Kalau tadi disiplin, saya akan mendisiplinkan diri dulu, kemudian ayo babarkan. Sama-sama kita disiplinkan. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ada. Ada ya. Contohnya Mas Bro? Contohnya kita sebagai guru, mosok ya, guru berbuat atau bertingkah laku yang tidak sopan, misalnya dalam berkata dan perbuatan itu kan suatu contoh dari dalam diri kita sendiri, itu datangnya. Baik. Karena tidak ada tanggapan negatif dari luar. Ya. Baik Pak, ada? Umi? Iya. Ya. Pertama tentunya secara praktikal harus ketika sesuatu itu dicampur karena Allah. Betul. Segala sesuatu tanpa didasari keikhlasan nilai kita nol. Ya. Harus seperti itu. Nol aja. Ya. Supaya kita enggak nol, awal itu harus jadikan setiap langkah kita ibadah kepada itu yang penting sebetulnya. Yang lain itu mengiringi supaya kita nggak sia-sia hidup ini. Itu aja sebetulnya. Ya. Lalu yang kedua itu melengkapi yang lain, misalnya di kedisiplinan sesuai dengan aturan baik aturan yang baku yang sesuai dengan ketentuan hukum, harus disiplin seperti itu. Terus sesuai dengan kesepakatan kita di sini apa itu harus kita pegang. Jangan seperti ini. Contoh, misalnya perpustakaan, kita ingin buat perpustakaan, tapi kadang-kadang kita juga nggak disiplin. Kita harus satu sepakat, satu muara. Si A, si B, si C sampai misalnya di sini kelas ini apa gurunya ada 6. Itu harus satu muara. Kita tuh satu membangun ini membiasakan anak disiplin. Lalu kita punya bagaimana cara untuk bisa anak itu membaca satu visi sebetulnya. Di situ nanti akan terbangun kebersamaan. Itu ya. Baik. Ada orang Ya, betul nih. Semuanya harus sejalan dengan apa yang ada. Misalkan gini. Baik, kata Ubi tadi membuat kesepakatan. Kesepakatan sekolah, kemudian kesepakatan kelas harus dibedakan. Kesepakatan sekolah yaitu mengenai siswa. Tadi di sini arti disiplin berarti dengan tidak adanya hukuman. Karena apa? Kalau melalui hukuman anak akan terbebani.
baru terpikir sama saya pribadi, kalau anak melakukan kesalahan itu kita terus menjewer, ibaratnya menghakimi, itu adalah ternyata nanti ke anaknya itu membekas sampai tua mungkin. Misalkan begini, murid Pak Sugeng ada yang melakukan kesalahan, misalkan saya jewer, lambat laun anak tersebut pastinya akan mendendam, ya, mendendam. Saya pernah dijewer dulu, saya malu karena apa? Dijewernya itu dengan teman-teman saya. Nah itu kita harus buat kesepakatan karena tadi tentang hukuman. Hukuman itu kalau membangun tidak apa-apa mungkin. Ya, contohnya membuat kesalahan. Kalau di sini dilihat ada dorongan dari lingkungan kelas, misalnya di dalam kelas dulu, minta diperhatikan. Rata-rata siswa kita ini semuanya meminta perhatian dulu. Iya, mereka ibaratnya kurang perhatian dari orang tuanya. Contohnya, ada yang menggunakan sepatu baru, sudah kakinya anggoknya licin. Guru pun tidak ngerti karena apa, ingin ditanya. Nah itu, ya, jadi dorongan. Nanti Umi kita bikin kesepakatan bersama untuk sekolah. Mungkin hari Senin sudah dilaksanakan ya. Siswa yang tidak menggunakan topi atau perlengkapan saat upacara akan disanksi. Nanti beda hukuman dengan sanksi. Ya, kalau hukuman gimana ya hukuman? Di mushaf apakah sanksi apa hukuman? Hukuman. Ya, kalau berlari 10 kali hukuman. Tapi kalau bila tidak mengikuti pelajaran olahraga lari berkeliling 2 kali kelilingan, hukuman apa? Hukuman. Iya, boleh nanti kita lihat. Baik, tadi mengenai kesepakatan silahkan nanti kelas 1 sampai kelas 6 bikin kesepakatan kelas dulu. Nanti tadi yang diterangkan Umi mengenai kesepakatan sekolah bisa di print atau bisa dicetak melalui kayak banner begitu, ya. Nah, syukur alhamdulillah di kita udah tentang profil pelajar Pancasila sudah mulai terlihat. Satu tadi sholat duha, Jumat, kemudian ngaji Qur'an, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Mungkin sudah tadi ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi spesifik bukan X. Ya. Dalam diri. Jadi siswa berkeinginan dari diri sendiri, dari dalam, ya. Tetapi sekarang guru harus
nurunkan apa kemampuan si anak tersebut, bukan kita ya memaksakan apa yang ada di pikiran kita. Anak, nah, oke, nanti itu ada pembelajaran lagi, ya, ada pembelajaran lagi. Nah, tadi menilai kebajikan. Tentunya semua orang tua atau guru mengharap anaknya itu berhasil, sukses, disiplin, bagus. Tapi yang pengaruh yang terbesar adalah lingkungannya. Mau baik, mau tidak, itu faktor lingkungan. Tetapi kita berharap, banyak yang menanyakan, Pak, kenapa sih si Anu kalau di luar itu luar biasa, tetapi kalau di sekolah kita kan membangun kepribadian siswa itu kan di sekolah, baik dan tidaknya itu kan di sekolah. Kalau di rumah tanggung jawab siapa? Kan masa gurunya juga. Tetapi pengaruh besar itu cek guru nake. Nah, guru nake, cek guru nake. Ya, pasti yang dapat itu kita imbasnya. Tapi di sini kita berharap semua siswa kita ini barager kabeh. Nah, tadi nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Profil pelajar Pancasila. Kita sudah mempunyai karakter belum SD kita? Pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit kita rubah karakter mereka sehingga apa yang diinginkan di dalam profil pelajar Pancasila bisa menerap ke kita, ke anak-anak kita. Mungkin tadi sudah dicontohkan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, mulai dari hari Jumat kita sudah laksanakan, kepemimpinan anak sudah terbukti. Sekarang itu tinggal bagaimana kita memperluas pengetahuan dari anak-anak kita. Nah itu mandiri, alhamdulillah juga sudah secara mandiri mereka berkeinginan, saya pak. Nah itulah. Kemudian bernalar kritis. Mungkin ini kita harus membangun untuk ke siswa ini bernalar kritis. Karena kalau tidak ditanyakan sama kita, mungkin anak-anak juga akan diam. Jadi di kitanya ini harus benar-benar aktif, super aktif ke siswa biar terbangun pikir. Berpendidikan global, alhamdulillah kita sudah ditunjang oleh sekolah. Apa itu? YP. Nah itulah, ya, berpendidikan global. Kita bisa melihat budaya-budaya daerah lain, pastinya ditunjang juga dengan alatnya. Di sini ya, berarti gurunya harus proaktif memperkenalkan budaya luar ke siswa tersebut. Nanti insya Allah Ibu Kepala akan memfasilitasi semua ini. Kita doakan semoga SD kita ya jangan mengharap bantuan, yang penting kita berusaha supaya peralatan kita bertambah. Bergotong royong di sini, alhamdulillah juga ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Contohnya? Ya, contoh kecil ya. Piket di dalam kelas. Karena ada daftar piket, mereka bergotong royong. Nah itu untuk membersihkan
kelas. Kreatif belum ya. Mudah-mudahan nih kita berharap siswa ini kreatif. Maksud kreatif di sini dengan tanpa perintah. Tetapi ya tadi harus didorong oleh kita sendiri ya sebagai guru. Baik, kita lanjutkan. Tujuan disiplin positif, tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kedisiplinan yang diharapkan. Ya, ini berat ternyata ya jadi seorang guru untuk merubah karakter seseorang. Ya, terbentuk murid-murid yang berkarakter. Tapi insya Allah dengan tekad bulat dan dukungan dari kepala sekolah, insya Allah sekolah kita akan mempunyai murid-murid yang berkarakter dengan komposisi lulusan yang pastinya di sini berdasarkan tadi apa ya, daya pikir siswa sendiri. Jadi tidak harus memaksakan harus bisa hari ini, karena kalau kita memaksakan berarti kita tidak memerdekakan siswa. Itu baik. Kalau sekali lagi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini motivasi pastinya semuanya memotivasi siswanya agar ayo coba dulu ready. Ayo anak-anak, pasti kamu bisa. Ayo belajar sungguh-sungguh, pasti hasil ulangan akan bagus. Nah, itu motivasi. Ya, ya, pastinya. Ayo, pasti kamu bisa. Nah tadi hukuman, ini pasti yang tidak enak hukuman itu ya. Ya, menurut yang kalau kondisi seperti Mangaru harus diamankan nih. Nah, inilah kasus yang harus kita pikirkan. Banyak Mangaru di SDC 01 ya, yang harus ibaratnya membutuhkan perhatian lebih. Tetapi kalau kita memperhatikan si Mangaru saja, yang lain ketinggalan. Penghargaan, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, penghargaan itu tidak boleh juga. Iya, karena sekarang itu, makanya sekarang kurtilas tidak ada perankingan. Kalau ada perankingan berarti membeda-bedakan siswa. Nggak boleh. Ya, penghargaan itu nanti selamat diucapkan saja, selamat ya nak. Nggak boleh ada ranking wayang. Jadi siswa itu sama perlakuannya. Nah, di sini restitusi. Lalu diartikan restitusinya semuanya dari pengampunan. Siswa harus mendapatkan pengampunan, tak restitusi. Jadi bermaaf, mohon maaf. Dan nanti kita akan temukan. Nah di sini
Motivasi, artinya motivasi perilaku manusia. Dian Russell dalam bukunya Introducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti di sini. Kita sendiri sekarang ini kan nyaman saja ya. Contoh kecil, apa nih? Agak menyinggung. Kita sebagai guru ya, mungkin yang sering kali dibilang, "Ayo kerjakan." Nah itu ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, ayo Pak Mendi, Bu Gerdi, dan yang bapak lain, wayahna kikiping bereskeun. Kata betul ya? Betul. Karena ini akan berkelanjutan pada tunda bapak dan ibu, dan gitu ya. Nah, supaya kita terhindar dari itu ya, tadi harus membuat nyaman dulu kita nih. Pastinya dengan mengerjakan ya. Kemudian tuntutan sebagai guru juga. Yang RPP diganti, yang alhamdulillah. Nah itu ya, membuat ketidaknyamanan kita nih. Seharusnya kita nyaman dulu ya. Terus untuk mendapatkan imbalan, pasti kalau KIP beres, iya. Kalau KIP beres, pasti nama tangaran tunda ke cair. Lama tadi kerjakan, mohon maaf. Seperti itu, kan itu aturan yang harus dipatuhi. Kan tadi harus mendapatkan imbalan. Ternyata tidak boleh ya. Penghargaan dari orang lain, kalau itu udah kewajiban. Ya ya. Kalau untuk mengerjakan, kalau kita itu harus sebagai apa ya? Ya, kalau yang bawah mungkin nggak saya jelaskan. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif resolusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang. Nah, berarti di sini tidak diharuskan untuk hukuman. Tadi kalau tidak menggunakan peralatan lengkap dalam upacara akan keliling lapangan. Ternyata itu tidak boleh. Ulah berbalikan dengan dulu meminta ya. Nah, karena kita nggak ada kesepakatan sekolah maupun kelas, hukuman itu tidak ada atau sanksi. Contohnya yang masih melekat nih,
yang masih melekat di diri saya tentang hukuman dan penghargaan. Saya di SMP pernah dicabok di mulut, pernah dicabok di lapangan. Ya, itu membekas di hati. Betul tidak? Reni pasti nama tuh sudah terbukti. Bu Genti SMP pernah diapakan? Hukuman apa sanksi? Hah? Hukuman apa sanksi? Nanti kita lihat di sini, ya. Oke. Tetapi kalau kesalahan yang tidak kita alami, kemudian tiba-tiba digebuk jelema, pasti memang akan membekas sampai sekarang juga. Bayangkan dari ya sudah yang paling membekas ketika teman saya cekrama, guru malang badan pakai penghapus, waktu itu penghapusnya terbuat dari kayu kena saya. Sementara saya tidak melakukan apapun dan guru tersebut ketakutan gitu. Itu membekas sampai sekarang. Orang itu masih ada. oh ya. Bu Genti tadi ya keliling lapangan alun-alun. Pak Moji, kalau Pak Moji jangan cerita lagi. Iya. Tapi kalau saya semoga mereka jatuh semua binas saja lah. Iya, Pak F. Itu mau batu, poe satu untuk sekolah, poe Senin di bariskeun, bari terang teu dalam dinasih, berat isi tempat berat, keplak. Nah, itu. Ya, makanya berpahit ya. Oke, kita teruskan lagi. Hukuman atau konsekuensi pernyataan di bawah ini. Tuh, Bu Genti yang ditanya dengan Bu Genti tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, catat ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya. Kalau di sini ada keterangannya pelajaran PJOK, itu apa? Hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Nah, nanti kita lihat ke sini. Nanti ya. Dihukum oleh penghargaan. Alpicon Bonus by Ewon 1993 wawancara ASCD ya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ron, secara ideal tindakan pelajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ron selanjutnya juga mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah itu berbalik ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada tadi ya, jangka pendek, jangka panjang ditampilkan. Kemudian ditakor. Nah itu. Jangka pendek mungkin, jangka panjang pasti ada. Sampai sekarang efeknya masih ada. Penghargaan tidak efektif. Betul. Karena yang efektif pasti yang mendapatkan hadiah 1, 2, 3. Yang selanjutnya coba, kalau 5 besar, yang 3, 4, 5 pastinya akan menanyakan.
Oke, jadi jangan diterapkan ranking yang ibu bapak atau ibu terapkan adalah selama tingkatkan prestasi. Nah itu. Ya, kasih motivasi saja. Penghargaan merusak hubungan. Betul atau tidak nih? Betul tidak? Betul. Betul sekali. Penghargaan mengurangi ketepatan. Betul. Penghargaan menurunkan kualitas. Abang-abang kamari semester hiji menang ranking hiji, tenang baik, ya santai saja. Kan itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, bukan memotivasi kita, malah mematikan kreativitas. Menganggap dirinya sudah mampu. Iya, nah itu gede bulu tadi ya. Ya. Penghargaan menghukum. Bisa penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Lihat ya. Jadi motivasi diri ke siswa itu harus memotivasi. Ya, tapi boleh memaksakan. Baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah itu. Jadi harus dengan kata ibaratnya paksa kita. Oh iya nah, meskipun dulu kita. Kasih pakai gitu. Iya, kan sekarang mah berbalik. Lalu guru nang motor datang. Kamu sampai nyamuk deh. Pasti dibawa ke polisi ke orang-orang. Nah itu ya. Jadi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu tadi tanpa hukuman. Anak bersalah biasa orang kan cibir, cawat. Tapi nggak ada sekarang. Alhamdulillah, sekong itu udah mulai nggak ada. Wah ada pangbagur mereka guru-guru sekong. Alhamdulillah. Karena tadi sudah dipayungi, ya sudah dibentengi tadi. Karena lillahi ta'ala. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ternyata anak bertengkar itu ya harus kita dudukkan bareng. Iya. Apa kesalahannya, kemudian apa solusinya, kan gitu, ya. Kemudian tadi untuk solusi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus menemukan orang lain. Nah, siswa juga memerlukan orang lain, ya. Tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah tadi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Baik, silakan Ibu Bapak dituliskan. Baik, boleh dituliskan satu apa dua untuk keyakinan sekolah kita. Tadi mungkin satu, datang lebih awal untuk masuk sekolah
atau masuk kelas 7.15. Silakan dilanjut kedua apa? Ketiga, ya minimal satu saja dulu yang membuat yakin saya bisa melampaui ini, gitu. Saya mengusulkan ke sekolah nih. Jadi ya sob. Benar. Atau menggunakan pakaian sesuai dengan harinya bisa, silahkan, memang kan ketentuan sekolah itu mah. Iya, silahkan menggunakan pakaian. Kan kalau menggunakan pakaian adat, boga tuh orang adat mah. Ya, silakan. Ini berdiskusi dikasih 5 menit saja, biar nggak berlama-lama. Membuat keyakinan sekolah kita tentang hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kan banyak Bu, diterima Pak. Nanti boleh dikumpulkan ke Umi ya, boleh dikumpulkan, kita sahkan nanti di akhir. Tuh, sudah dibuatkan kolomnya untuk keyakinan sekolah. Di sini ada kebutuhan dasar, contohnya Ibu Ahmad guru wali kelas, kita ganti SD ya, kelas 5 di SMP. Ini SD Sekong 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengatakan, Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, apa sih alasannya? Ya, si Doni sok minta bekal. Kalau kelas Bu Genti hari apa? Mau bawa bekal? Hari Selasa. Bu Eva? Hari Sabtu. Kamu Ji mau bawa bekal? Ada nggak nih kisah seperti Ibu Ambar ini yang merebut makan temannya sendiri? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ada kasus begini bagaimana nih menghadapi situasi ini? Apa dibiarkan saja? Ditangani pastinya. Belum makan bareng, siapa yang tidak bawa bekal, Ya. tolong dikasih gitu ya. Ya. Jadi siapa yang bawa bekal banyak, kasih dulu biar tidak terjadi seperti itu. Udah. Bu Eva sama kan? Iya. Pastinya mah harus kita apa nih? Tanya dulu. Pasti ya, kita tanya.
Apakah kalian bawa bekal semua? Nah gitu. Iya. Kemudian kalau si Doni merebut begini, berarti si Doninya yang harus kita tangani. Tanya, kunaon Doni? Pasti ada alasannya. Ternyata di rumahnya nggak ada yang masakin, jadi terpaksa nggak bawa bekal. Ada kan ya? Hari cilok sarapan ngomong-ngomong, gitu. Pastinya semua juga ya. Kalau ada yang masakin di rumahnya, pasti dibawakan bekalnya. Nah itu, ya. Jadi harus kita bertanya atau menanyakan ke si Doni, kamu melakukan itu atas dasar apa? Kemudian alasannya apa? Baik, kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Baru, nih kasih sayang ya, untuk bertahan hidup dari yang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, ya. Pastinya semua manusia di kebutuhan dasarnya, penguasaan. Pastinya mah yang nama penguasaannya harus kita kuasai apapun, dalam bidang apapun. Kasih sayang dan rasa diterima, pasti di sekolah diterima sama rekan-rekannya. Ada kasus di kelas saya juga sampai sekarang, Repanda. Semua temannya mengajak main, tetapi Repanda sendiri yang gak mau. Nah, dipilihnya eta si masih itu sih kelas 6 si Memuna siapa? Adiknya siapa? Gak mau. Sama Fitri gak mau, tapi sama si sama Nurrohmah mau. Nyaman berarti sama si Nurrohmah. Yang lain gak nyaman. Nah, ditanya sama saya, kenapa kamu gak pernah main sama yang lain? Gak mau, tertutup. Iya, jadi enjoy gitu sama si Nurrohmah. Jadi nyaman, berarti nyamannya sama si Nurrohmah. Sama yang lain nggak nyaman. Iya, betul. Kesenangan, pasti semua manusia mengharapkan yang namanya senang ya, semuanya. Kebebasan, pasti kebebasan, bebas seperti burung terbang. Kebutuhan bertahan hidup, ya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ya pasti ya, ya enggak? Ya. Kalau dia mengerjakan tugas sambil menyanyi-nyanyi, oh iya, itu pasti kita semua menemukan keantikan murid-murid kita. Ya, ibu guru tidak menyapaku, nah itu, ya. Padahal aku pakai jepit rambut baru, nah itu, ya. Ih, kamu cantik amat hari ini. Aduh, si Kapi cakep sehari ini. Rambutnya dicukur, gitu. Itu, ya. Ya, nah itu perhatian. Isi mana ganteng ya? Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nah ini, ya balik ke kita nih. Aduh, aku banget sekali. Aku bosen masih belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Nah itu, berarti harus koreksi diri kita nih. Ya, jadi kita harus menggunakan berbagai teknik agar siswa tidak boring, jenuh dengan apa yang kita ajarkan. Ternyata, ayo anak-anak, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Silakan buka buku tema 5 halaman 10.
Ya, Perlunya refleksi sebenarnya. ya. Kami senang apa yang Jadi merefleksi anak itu nggak di akhir saja ternyata. Awal mereka datang berdoa, tanyakan, apakah yang kalian pikirkan sekarang? Senang apa tidak nih? Hari ini senang tidak? Karena jadi senang Pak. Apa yang kalian membuat senang? Ketemu bapak yang ganteng, kan gitu ya. Ibu yang cantik kan gitu. Bisa nggak apa-apa. Yang namanya menanyakan ini hanya ya nantinya akan inovasi atau motivasi siswa bisa terangkat. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tuh tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya ini yang kita sering punya. Woi gambar saya. Ya pasti pernah lakukan ya. Saya juga pernah. Iya tulisan dong ikan bebek nusa air gitu. Pasti sering ya. Jadi mereka itu betul diperhatikan ternyata. Sebutkan gitu kan maksudnya bebeknya ini siapa dengan Oh iya. Nah, ya. Jadi ya gimana kita menyebutkan ke anak ya. Jadi jangan sampai anak tidak merasa diperhatikan. Nah itu 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah inilah ya yang perlu kita terapkan ini. Kita itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya pribadi sebagai manajer. Oke, siapa Munji? Silakan. Nanti kita ada contohnya nih. Pemantau. Bu Eva? Tertawa Bu Eva ya. Pemantau. Apa coba Bu Eva? Umi pasti kalau sekolah itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer nih. Menurut saya. Ya, nggak apa-apa. Pas Umi mau sebagai manajer, nanti kita pilih. Ya, sebagai teman. Oke. Kalau teman itu SMA Bu, ada jenjangnya SMA. Ya, merangkul. Bukan ibaratnya merangkul gimana ya? Merangkul siswa, ngajak ngobrol. Ya, boleh. Boleh kan? Mulai dewasa kan anak-anak kelas 6 itu. Iya, ya silakan. Tapi kalau berbaliknya lebih ke Nah itulah, ya. Ada positif, ada negatif ya. Semua itu begitu. Ya, betul. Tenang Ibu Rere. Ya. Tenang. Ya. Rata-rata kalau siswa itu diperhatikan lebih, pasti ada imbasnya. Betul. artinya ada dari materi itu ada nilai yang dia. Ya. Baik. Nah, kita saksikan video ini. Sukses, jempol. Sering dibuka Pak ya yang Sebentar. mandiri belajar itu. Bagus itu banyak. Jadi wawasan di depan. Kita menghadapi manusia yang beda zamannya. Beda zaman. Jadi mereka Kemudian kita. ilmu dari sendiri, kamunya sendiri. Jadi perjuangan sebetulnya kita berat. Di zaman akhir-akhir ini. Karena memang mereka mengkonsumsi sendiri ya. Paling terbesar di Indonesia, 100% fresh milk, cream, satu tasting, di extra milk. Iklan. Kalau bisa mah karena nanti mah kalau ada lagi ya, ada lagi nggak?
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Foster dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu deh, kenapa sih terlambat? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. The Bluetooth device is ready to pair. Lapangan basket. The Bluetooth device is connected successfully. Fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat berat malas bersalah di sini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa yang diingat sama Bapak? Posisi tangan. Belum ya? Enggak.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, aku banget sih ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Seperti yang diinginkan oleh Pak Sugeng. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari Ibu Reni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh. Ini mas sering kita ya. Kita mau ngomong kemana lagi, siswana malah ngobrol. Nah itu. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Reni, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Reni pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, restitusi atau segitiga restitusi. Tadi dicontohkan, yang lihat ini dicontohkan. Tadi sebagai apa ya di sini?
Sebab masalahnya di mana? Ya itu tidak dikasihkan. Ya, betul nih. Pinter amat nih gue ini. Tadi sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Pinter. Sudah. Ya, nasi goreng. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti kita tanyakan ke siswa, hari mana kunaon sampai gitu. Kalau dulu tema, ya pasti punya alasan. Karena gini. Terbukti kelas 4 glute. Berarti belum menerap pembelajaran restitusinya. Kemudian menstabilkan identitas nih. Tadi kan bisa. Jadi kita harus tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya, bahwa dalam restitusi ini semuanya ya pasti harus membuat kesepakatan kelas dulu baru, ya. Pastinya kalau siswa ada yang bertengkar, ya kita harus stabilkan dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tanyakan dulu ke siswa lah. Ibu Reni mengajar mah didikte baik kan bahasa Inggris mah hese. Nah itu berarti kesulitannya. Berarti nggak bisa Bu Reni, ya bahasa Inggrisnya harus ditulis baik. Setiap orang positif pasti pernah melakukan kesalahan pasti. Saya merasa bersalah, menyalahkan seseorang, menyalahkan anak. Kayak tadi, tapi nggak disalahkan. Sampai bilang, kok kamu bisa begitu? Apa masalahmu? Ada yang bapak bisa bantu? Nggak ada pak, ini masalah saya. Berarti anak tersebut sudah bisa. Ini masalah saya pak. Oh ya udah. Kalau itu masalah kamu, ya seharusnya pecahkan sendiri. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, pasti. Ya. Yang namanya bertengkar bukan anaknya itu saja kan, pasti semuanya akan sudah pernah melakukan yang namanya bertengkar, entah di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 6. Siap ya, nanti ya Bu Rere ya, saya kasih nih tenang. Selalu tahapannya. Oke, ya. Kemudian menstabilkan identitas, stabilis the identity. Bagian dasar dan segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini harus tugas kita berat. Ternyata anak yang punten pas ujian kelas 5 si Riyadi. Kalau sementara ini perilakunya sudah mulai menurun. Posisi kontrol kita nih sekarang sudah mulai menurun. Enggak kayak dulu, kayak gimana? Nah itu. Jadi posisi kontrol kita nih. Jadi penstabilan siswa, ya nizam itu perlu. Siapa perlu nizam? Yang sebelah Patan. Nah itu yang sekarang tuh. Ya, yang nanti kita stabilkan juga. Kita berusaha, tapi yang pasti guru kelasnya dulu. Kalau sama guru yang lain mungkin agak ini ya, nggak berpengaruh. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ini perhatian anak tadinya cicing baik, dilok di takon, dilok di naon,
melakukan nyenggol. Nah, ini kasus saya nih, kasus kelas 4, si Rapak. Si Rapak ini perlu perhatian lebih, karena mungkin di rumahnya itu nggak ada perhatian. Hah? Ibunya ada ya? Buat Jakarta lagi. Nah itu, sekarang itu Rapak benar-benar. Tadi, ya Pak, ini masalah saya. Sampai bilang begitu. Nah, ya itu harus distabilkan. Insya Allah besok akan saya tanya. Nah ini ya, jadi menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau anak sekarang. Yang penting nggak kelewatan, yang penting nggak membuat cedera orang lain. Tetapi harus kita batasi, ya. Misalkan mau golok, kalau sekarang kan musim pedang, musim celurit di jalan. Alhamdulillah kalau sekolah kita nggak ada. Nah ini kita harus yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melenceng dari apa yang kita sepakati, baru kita benahi. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti semuanya tidak sempurna manusia itu. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, pasti semua masalah ada penyelesaiannya. Apalagi kalau di sekolah berkaitan dengan belajar mengajar. Itu mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau yang saya soroti selain kelas 4 ya kelas 5, Pak Sugeng mohon maaf ya, karena berdampingan gitu, karena berdampingan, iya karena kayak berendeng jadi kelas 5 itu. Coba kalian itu kalau masuk kelas, kalau sudah masuk ya duduk. Dua kiri mata tayakan kanan, ibaratnya kanan rak sepatu, nah itu. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pasti semua anak ya tadi ingin merasa diperhatikan kalau di sekolah oleh gurunya. Makanya kita harus saling ibaratnya menyeluruh kalau menanya ke siswa itu. Gimana kondisi hari ini? A, B, C, D sampai Z. Pastinya anak tersebut baik Pak, senang Pak, gitu ya. Nah itu. Jadi kita harus mencoba sekarang itu ya ibaratnya ya sabaran lebih baik. Belajar bersabar. Validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan membatasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Misalkan menyobek-nyobek atau pinjem pensil, sudah pinjam tadi tapi tidak dikembalikan, bolang dicanda, itu hal-hal kecil yang merasa anak tidak nyaman. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya pasti. Ini kembali lagi ke validasi tindakan tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah tadi biasanya anak tidak merasa benar itu ya, merasa benarnya gimana? Contohnya tentang nilai ulangan, salah koreksi sama gurunya. Ya, namun
ka guruna. Bapak, jadi jawaban kieu. Soalnya kerangnya biasa mah. Ada situ mau dibetulkan, ada orang mau disalahkan. Itu sering gitu ya. Nah, pasti kita juga harus, oh iya mohon maaf, ya Bapak yang salah, hapunten yang set gitu ya. Jadi guru sekarang yang harus mengalah. Oh iya, lupa Bapak dengan potretannya tadi teh menghormati siswa. Karena salah mengajar di rumah. Anak-anak mati kan salah lihat ya. Iya. Sampai oh iya mati. Ya, pasti semua juga sudah merasakan begini. Nggak cuma pas hal apa ya gitu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Loh, yang ideal buat kelas 1, 2, 3 sampai 6 bagaimana? Apakah di situ ada, ya pastinya semuanya harus dengan biaya juga untuk kenyamanan siswa. Seperti membuat pojok baca, ya. Kemudian kalau sholat duha itu enggak ibaratnya menggeser-geser meja lagi kan gitu. Nah itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pastinya semua sudah pernah menanyakan cita-cita anak? Sudah. Pastinya mulia semua ya. Rata-rata ustazah, kiai, hanya dokter, tentara, pilot. Tapi tidak tahu dokter ke rumah gitu lah. Ya. Nah, nanti kita kasih. Ya, haruslah. Nah, di sini pengalaman penerapan segitiga restitusi. Berhubung kemarin saya sudah mengirimkan videonya, lupa linknya dicari. Jadi penerapannya itu kemarin itu ke gambaran saja. Kemarin itu Kapi sama Aldo bertengkar, lepak lebuk saya panggil. Ya, kalau mungkin Umi dulu menyaksikan si Aldo sama si Paki Damian itu. Kalau kemarin si Aldo dari dan si Kapi langsung pulang nih karena dicakar ininya. Saya ditelepon orang tuanya. Ya ampun, kata saya kok langsung ke rumah kamu. Paginya saya kumpulkan mereka. Begitu nih. Ya, si Aldo nyakar saya. Si Aldo, Aldo mau iya, moyokan bapak Aldo. Jadi mereka itu ya koyok akhirnya cakar. Jadi terus sikap yang membentuk seperti itu dibawa dari Iya. teman itu ya. Kalau sifatkan, maaf nih ya, kalau sifatkan itu dari mamanya kan tetehnya masuk MTS yang hasil gitu ya. Jadi sifatkan kita merasa minder. Iya. Itu membutuhkan perhatian. Makanya sekarang itu saya gimana gitu. Ya. Ternyata bukan keluarga kita saja harus diperhatikan. Ternyata siswa-siswa kita juga lebih untuk diperhatikan. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, ilmu sedikit. Mungkin kalau benar ya bisa bermanfaat, kalau salah ya nanti kita koreksi lagi gitu ya. Nanti bonus untuk hari apa silahkan. Kita belajar pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Siapa yang mau dipraktekkan, apakah ini berdiferensiasi belum gitu ya. Yang mudah-mudahan semua juga padahal sudah. Cuman pelayanannya mungkin yang berbeda. Seperti kalau kemarin yang di sama ibu kepala sekolah itu apa namanya? Yang mengajar kemarin
supervisi. Nah di situ bisa kelihatan, ya. Jadi kebutuhan murid itu ternyata, oh si anu mah ngerti karena gambar. Kalau pasukan kemarin gambar pencernaan hewan sapi, mungkin itu maksudnya. Siswa mungkin sudah pernah melihat, tetapi ada kalanya kalau mereka itu harus dijelaskan lebih detail gitu. Bongkar sapi saya gantinya. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu, mohon maaf. Sekian dari saya. Nanti kalau ada waktu silahkan kita belajar pembuatan Canva untuk pembelajaran yang lebih menarik, ya. Kemudian siapkan juga SK-SK kalau ada KTP supaya langsung di-upload jadi Canva Pro, jadi tanpa biaya. Benar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi anak-anak berbagi ya. Mudah-mudahan kita bisa memetik ilmu yang telah disampaikan. Secara tidak langsung kita tercerahkan bahwa ke depan itu memang guru yang idealis seperti itu. Dan memang setiap zaman bukan selalu berubah. Sebetulnya tidak ada yang beda sih antara kurikulum 13 ini. Intinya untuk anak-anak tuh perlakuan kita selaku pelayan mereka itu tuh maksimal gitu. Hanya kembali kepada kita lagi. Makanya kenapa perilaku kita tuh tidak sesuai gitu. Bukan tidak sesuai ya, belum maksimal ya. Kalau dikatakan tidak sesuai pasti ada yang sesuai, tapi belum maksimal. Biasanya kalau belum maksimal dari pengalaman ini ya karena tadi kita selalu belajar dan belajar, tetap menambah ilmu dari siapapun. Apalagi sekarang begitu cepat ya zaman, begitu cepat kayaknya seandainya kita nggak buka-buka hari ini udah beda itu. Jadi bersamaan dengan waktu itu cepat banget. Tindakan-tindakan kita yang harus kita lakukan untuk memperlakukan siswa kita. Jadi seolah-olah kita jangan merasa aman. Tapi itulah efeknya mungkin setelah 2-3 tahun atau mungkin setelah beliau jadi seseorang atau apakah jadi yang negatif apa jadi yang positif. Dilandasi dari perilaku kita sebagai seorang guru ya. Tapi tidak juga kita menyalahkan diri kita. Yang jelas ada usaha lain untuk bisa tetap belajar dari siapapun. Terima kasih Pak Nia. Dan mohon maaf, mungkin ini juga adalah masukan bagi sekolah kita. Ibu tidak menekankan, semuanya tidak menekankan kembali pada Bapak Ibu sendiri yang memang telah terpanggil. Kita adalah sebagai seorang yang memang perlu berbangga lah, bangga sebagai seorang guru yang memang mungkin orang Allah sudah menakdirkan kita sebagai seorang guru. Di sini lahan ibadah kita, jangan kita sepelekan. Kemampuan kita untuk tetap memberi yang terbaik, terkecuali memang ada halangan apalah ya, insya Allah itu kan di kita lain lagi ceritanya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bapak guru yang tadi telah membuat kesepakatan yang baru satu ini. Mungkin ada yang lain ibu bacakan ya, dan sepakati ya, mumpung masih waktu bareng kan sih. Jadi mungkin dari BMT mungkin satu katanya kesepakatan yang harus kita buat untuk kemajuan sekolah kita dan guru-guru ya. Datang tepat waktu, insya Allah tepat waktu ya, kalau kita mengingatkan. Dan ibu mohon maaf selama ini memang udah dipot, cuma kadang-kadang namanya motor ya.
dari rumah tuh udah ini aja, udah kesini aja kalau udah jam sekian gitu ya. Datang tepat waktu ke sana ya. Kemudian menggunakan baju muslim saat hari Jumat. Nah, kesepakatannya apa baju muslimnya? Untuk ibu-ibu ya, mau hitam atau muslim berbagai corak warna atau gimana, sama warna. Kalau boleh, ya kalau ada nanti usulan aja. Buat Seperti kayak seperti ini sama. ya, jadi buat boleh. Jadi sama satu warna. Iya. Insya Allah kita tindak lanjuti, kemudian menggunakan baju batik saat hari Sabtu. Biasanya kalau Sabtu itu ceria ya. Sabtu ceria itu sebetulnya untuk anak-anak juga kita menceriakan siswa itu. Boleh di kelas 5 ada pentas seni-seni gitu, ceria aja. Ceria. Jadi sepertinya kalau hari Sabtu itu ya bisa kaos ya tuh, karena identik dengan tadi itu Sabtu ceria. Boleh juga batik, tapi sepakat aja mau batik. Olahraga udah hari, memang olahraga hari Selasa ya, olahraga ya, hari Selasa untuk, tapi Selasa juga kalau gurunya, kalau sebetulnya mah nggak ada untuk hari Selasa baju kaos ya, cuman hari Selasa itu warna kaki untuk PNS ya, itu kan. Kaos itu untuk bagian ngajar olahraga. Oh, itu pun kembali lagi ke ini. Jadi kembali lagi ke warna kaki 2 hari itu kesepakatannya. 2 hari itu warna kaki hari Selasa. Jadi boleh kaos nggak apa-apa hari Sabtu. Mungkin kalau kesamaannya kita biasanya insidental ya. Kita pakai kaos hari ini, kaos apa gitu, Sabtu ini ya, Sabtu ini kaos apa, karena memang koleksi kaos-kaos kita belum ada, belum sama. Jadi itu aja mungkin insidental ya, pemberitahuan itu kaos itu hanya bentuknya kaos. Kemudian ada piket, seharusnya memang harus ada piket itu, piket guru setiap hari, nanti dibuat aja hari ini. Jadi biasanya piket itu kan lebih dulu gitu ya. Datangnya atau mungkin mengkondisikan siswa. Kita kembali lagi mungkin nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan, kita harus bisa membuat kesepakatan bahwa satu visi bahwa kita tuh ingin meningkatkan literasi ya, literasi. Jadi tidak satu pihak kan kepala sekolah gitu ya, tapi semua sinergi gitu. Saya itu ingin betul-betul anakku senang membaca. Sedangkan ini adalah masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa ini, bahkan sekolah kita ini. Anak dan nggak mau baca. Kalau kita semua juga mencontohkan bacanya HP dulu, ada pasti HP. Memang si HP ada, cuma nggak ada waktunya ya. Kan kita di sekolah, justru di sekolah ya kita harus tanamkan untuk membaca. Jadi, biarlah buku-buku usang itu, nggak apa-apa buku-buku usang kita tanam kita pajang, nggak boleh bosan dan bosan. Jadi satu titik aja kita sepakat ini literasi mereka, ingin mereka tuh senang buku gitu. Itu harus ada di benak kita. Jadi otomatis nggak ada perasaan sedih menyenderkan. Terus di dalam gitu berarti terpanggil hatinya untuk ya. Bahkan menegur siswa dari sentuhan-sentuhan, senyuman ini, insya Allah itu mereka terpanggil untuk senang. Walaupun memang ada tadi itu tipe siswa yang seperti teman, memang ada efeknya. Memang cocok itu kalau untuk usia SMA, jadikanlah orang tua itu dengan anak sebagai teman, kan. Tapi di sini juga ada keuntungannya kan. Sentuh mereka dengan tadi itu sentuhan, senyuman, tepukan yang membuat motivasi dia untuk saya baca. Tarik mereka semua sinergi untuk ayo itu kesepakatan hal yang kecil aja nggak usah mulut-mulut. Ucapkan salam kayak gitu aja. Nanti terbentuk karakter itu.
dibina oleh Bapak Ibu yang sejak lama. Tapi kita kuatkan lagi, tapi tetap salam satu. Yang kedua itu buku ya. Tolong buku, biarkan buku usang nanti kita tambah. Nanti ketika itu sudah ada terbentuk perpustakaan, itu tinggal tidak susah lagi karena mereka udah gemar gitu kan ya, udah gemar membaca. Jadi itu yang kita harapkan untuk sebagai seorang guru yang menggiring mereka senang yang saat ini ya nomor 2 dari belakang mereka senang literasi baca itu. Kita kembali bacanya ke HP gitu, tapi kan jadi HP jangan di rumah gitu ya. Di sekolah kita tanamkan untuk baca insya Allah dari hal yang itu aja. Nah mungkin ada yang lain untuk kita paham tentang ini. Dari apa tuh? Nggak masalah, jangan. Coba apa? Apa tuh? Oh, lagi telepon. Oh iya. Ya itu aja, nanti tinggal ditambahkan sebetulnya ada di situ ya. Tinggal buat daftar tiket di pengumuman kita ya. Itu ada bekas bos itu kita gunakan ya. Kan belum kembali karena insiden kan harus ada guru piket buat aja di situ. Tiket hari ini sama kan? Iya Pak juga. Iya ada. Iya. Terus ya berarti belajar dan kesepakatan yang tadi itu yang nggak usah muluk-muluk, kita sepakat baca. Mari kita dukung dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu harus ada dari bapak gurunya Bu, Pak. Bapak gurunya menekankan. Seperti karena kalau di rumah makan apapun itu guru jadi tolak ukur kan. Pokoknya cek ibu guru gue ulah kieu, cek ibu lu kieu, coba kita gunakan itu tombak itu untuk anak. Cek ibu guru itu baca itu pasti itu. Makanya dari kitanya itu segitu, dari kitanya terus gitu, ya terus gitu. Jadi di inilah di aping atau digiring untuk mereka tuh senang baca. Kalau sepihak aja, ibu kepalanya nggak bisa. Segala sesuatu tanpa kebersamaan dan kesepakatan mungkin. Ini nggak mungkin. Banyak perbandingan sekolah yang maju itu biasanya dari kesepakatan. Kalau satu aja yang ingin maju tapi nggak didukung oleh semua nggak mungkin. Salahnya dikerewekan hukuman tinggal nama itu, tinggal keinginan saja tuh Pak. Itu kunci dari kesuksesan bersama itu. Dan kesepakatan kita kerjakan sama. Terus kesepakatan sholat Tuhan, gitu kan. Jadi itu hal yang kecil yang nanti akan besar Pak. Udah terbiasa itu besar. Nanti kalau orang berdiri, kemudian dibiasakan sholat juz'ama sehari apa, biasakan aja apapun dari kebiasaan sehingga dia menjadi besar. Biasa aja kalau kecil itu Pak. Bahkan Bu, karena terbiasa bareng baca dengan siswa, kita pun hafal itu. Itu udah dipraktekkan sama Umi. Tuh waktu ini saat aja sambil terus aja bareng guru bareng murid ditinggali, diulang-ulang apa mereka benar. Masya Allah, itulah hanya kembali ke kebiasaan ulang-ulang. Jadi tolak ukurnya saya mau bukan saya jelasnya. Itu aja sih intinya mah. Tapi insya Allah lah saya lebih baik dari yang lalu-lalu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan untuk kegiatan ke depan tentang OS, kayaknya ya bulan ya mungkin belum diberikan dibuat ininya. Mulai Jumat besok ya.
Ya, hari Jumat. Ya dari Jumat